Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No cut, no edit. Di video kali ini aku pengen ngebongkar surat aku. Surat aku untuk kedua orang tuaku di saat yang hari ayah kemarin itu. Udah tayang ya videonya, tinggal kalian cek saja, oke? Nah, di video kali ini aku pengen mau membacakan suratnya dari aku gitu loh, biar kalian semua tahu bagaimana sih isi hati aku itu untuk kedua orang tua aku. Makanya kalian jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian semua. Dan nyalakan notifikasinya biar aku tambah semangat lagi untuk buat kontennya. Nah, di depan aku ini udah ada surat. Dan ini dia boba, boneka boba. Nih 2. Kalian kalau misalkan nonton video kemarin tuh yang hari ayah itu, aku sih telat ngesupresinya, tapi nggak apa-apa gitu kan. Tapi maknanya itu hari ayah nasional. Nah, telatnya cuma berapa hari gitu, 3 hari atau 2 hari. Nah, ini adalah hadiah dari aku sama adik aku untuk kedua orang tua aku. Ya meskipun hadiahnya gak mewah-mewah banget. Bentar dulu ya guys. Yang maksudnya gak mewah-mewah banget gitu kan hadiahnya. Ya kita cuman bisa ngasih seadanya aja gitu kan, yang kita mampu gitu kan. Nah, aku beliin boneka boba saja gitu kan, jadinya lucu gitu kan, menggemaskan, lucu pokoknya ya. 2 boneka boba. Jadinya aku ngasih ke bapak aku boneka boba, dan ada aku ngasih ke mamaku boneka boba juga. Jadi satu-satu gitu loh, paham kan? Oke, pasti paham lah. Nah, kalian jangan skip ya nontonnya. Kenapa aku warnanya ungu dan kenapa aku warnanya samain? Ya, kalau misalkan dibedain nantinya takut berebut gitu loh. Ya, pakainya kan cuman bukan kedua orang tua aku doang. Aku dan adik aku pun bisa make gitu kan maksudnya. Jadinya berebut nanti aku mau warna ini gitu. Jadi di sono di tokonya kita nyarinya warnanya yang sama. Lucu. Capture guys. Capture guys. Oke, capture. Oke, kirim di Instagram aku ya guys. Mau DM, mau post, silahkan terserah kalian. Nah, di sini aku membuka suratnya. Kalian pasti kepo kan? Ya pastilah. Dan kalian jangan di skip nontonnya, oke? Ini adalah surat aku untuk bapak aku dan untuk mamaku juga gitu kan. Aku bacain ya. Jadi kalian di sini menyaksikan gitu loh isi hati aku kepada kedua orang tuaku. Aku tuh nggak berani ngomong ke mereka gitu kok. Nggak berani gitu. Kenapa? Merasa canggung gitu. Masa canggung. Pas kecil aku sama nenek aku gitu kan, tapi aku pas sama nenek aku cita-cita aja biasa gitu. Kadang aku bercandain nenek aku kan, maksudnya udah tua gitu kan, jadinya aku ajakin bercanda gitu kan. Nah, sedangkan di sini sama orang tua aku itu kayak canggung gitu, bukan kayak siapa-siapa gitu kan. Jadinya aku kalau misalkan mau ngomong pun ya canggung gitu loh. Ya sudah, aku bukan dendam ya, tapi dipendem di dalam hati. Terus kalau enggak aku nulis di buku diary aku. Kalau enggak ya baca doa gitu di saat aku berdoa gitu, di saat aku sholat gitu kan. Nah, aku tuh merasa malu gitu, ngomong juga aku merasa malu gitu, cerita juga aku merasa malu gitu. Ya kayak begitulah ya.
anak, menurut aku sih ya, anak dari kecil jauh sama orang tua, pas udah gede diambil sama orang tuanya. Menurut kalian, maksudnya ada merasa canggung atau merasa apa gitu, kayak orang lain gitu kan? Ini kan dari kecil diasuh sama nenek dari kecil kan, sekarang pas udah gede diambil tuh sama orang tuanya, kayak merasa gimana gitu kan di dalam hati kitanya gitu kan, di dalam hati anaknya gitu kan. Ya aku juga seperti itu, sama merasakan seperti itu. Nah, kita lanjut ke baca surat ini. Aku bacain ya, kalian dengar dan jangan di skip, oke? Dan like video-video aku sebelumnya, dan subscribe, oke guys? Nah, selamat Hari Ayah Nasional tanggal 12 November ya, 2021. Ya aku telat sih, tapi gak apa-apa. Bukan telat apa? Terlewat udah tanggal 12 tuh udah terlewat gitu kan. Nah, terus ini pun aku ada yang lihat Google, ada yang aku sendiri. Tapi aku lihat Google-nya itu yang aku merasakan aku sendiri gitu loh. Bukan nyeplak langsung gitu loh. Bukan. Jadi cari di Google, kalau misalkan ada yang perasaannya kata-katanya hampir sama dari kata hati aku, ya udah aku tulis gitu kan. Oke. Selamat Hari Ayah Nasional. Bapak, terima kasih untuk semua perhatian yang telah Bapak berikan untukku. Aku sangat sayang Bapak. Pak, maafin aku yang selalu marah-marah. Tetapi marah-marah itu tandanya aku sangat sayang kepada kalian semua. Aku banyak-banyak terima kasih kepada kedua orang tuaku yang sudah mengajarkan aku banyak hal, dari yang salah sampai yang benar. Pak, Mah adalah anugerah terindah dalam hidupku. Kasih sayang yang Bapak dan Mama berikan kepadaku tulus tanpa mengharapkan balas jasa dariku. Tidak ada yang bisa kuberikan selain ucapan terima kasih. Bapak dan Mama belum pernah mendengar aku berterima kasih pada kalian. Maksudnya gak pernah ngomong langsung, aku gak pernah ngomong berterima kasih ya gini, aku gak pernah. Soalnya apa ya, canggung teh kan ya. Tetapi aku hanya bisa mengatakan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat aku berdoa, karena aku canggung untuk mengatakannya kepada kalian. Bapak, Mama, maafin aku juga jika aku pernah melukai hati kalian. Aku tidak bermaksud untuk melukainya. Maafin aku juga jika aku belum sempurna. Dan kalian harus selalu bersama dan berbahagia dunia akhirat. Amin. Maafin aku jika aku dulu tidak mau tinggal bersama kalian. Pokoknya aku ingin minta maaf sebesar-besarnya atas perbuatan atau perkataanku yang mengakibatkan kalian terheran-heran. Tandanya aku sangat sayang kepada kalian, karena aku tak tahu harus berbuat apa kepada kalian atas berterima kasih kepada kalian yang sudah bisa mendidik, mengajar, pokoknya kalian the best. I love you, Bapak, Mama. Aku sayang kalian. Nah, jadi kayak begitulah ya. Kurang lebih kayak begitu, tapi ini aku belum nulis sepenuhnya gitu kan. Ini waktunya masih sinkron? Oke, gak apa-apa. Ini surat aku untuk kedua orang tua aku. Ada juga di diary aku. Surat nenek buat aku. Surat aku buat orang tua juga ada. Kalian tunggu sini ya, aku mau ngambil dulu. Bentar ya guys. Bentar. Mau ngambil dulu. Bentar ya guys. Ini aku mau ngambil bukunya. Wih. Oke. Ini adalah surat aku untuk kedua orang tua aku ya guys.
Dan di sini ada juga surat aku untuk kedua orang tua aku dulu ya. Ma, Pak, Dek, maafin kakak yang suka marah-marah dan gak nurut. Aku ikhlas kok kalian belain Husna mulu, meskipun bukan aku yang salah. Husna mulu. Oh iya. Aku gak marah ke kalian kok, tapi aku kan belum tahu sifat-sifat apa yang kalian tak sukai. Jika salah satu sifat yang tak disukai ada di aku, ya aku minta maaf. Aku ya emang orangnya pendiam. Terus kalian belum bisa ajak aku ngobrol dengan senang, ceria, pokoknya canda tawanya ada gitu kan. Terus Pak pun cara ngobrol ke aku dan ke Husna beda. Iya, aku tahu aku udah gede dan harus mandiri. Tapi kan aku baru kali ini ngumpul sama kalian. Kurang lebih baru 1 tahun atau 2 tahun lah ya. Jadi aku belum ngerasain gimana curhat ke kalian, dengan apa masalahku dialami. Tapi ini semua membuat aku malas untuk berceritanya. Tapi aku padahal mau banget curhat ke kalian tentang apa yang aku sedang alami. Pokoknya kalian harus baca ini dari awal sampai akhir. Ma, Pak, Dek, tahu nggak aku kalau main TikTok itu untuk menghibur aku sendiri. Aku tuh kalau misalkan bikin TikTok atau konten kayak begini, terus mama aku sama bapak aku lewat, terus mukanya tuh kayak gimana gitu kan ke aku. Jadinya aku membuat aku nggak konsen gitu kan, membuat aku nggak 100% lagi gitu loh. Nah, terus aku pas bikin TikTok joget-joget mulu gini. Nah, itu tapi aku pengen ngehilangin itu tapi aku nggak bisa. Tapi ya gimana lah, ada di sini semua pokoknya ya. Ngehibur aku sendiri. Nah, aku tuh kalau bikin TikTok atau konten kayak begini tuh untuk ngehibur aku sendiri, karena aku itu sedang ada masalah misalkan. Meskipun halnya sepele atau halnya berat, tapi aku diluangkannya ke TikTok maupun ke konten gitu. Biar aku tak sedih lagi. Aku kalau apa-apa dipendam saja karena aku takut kalian mengecap orang yang sudah sakiti aku yang enggak. Terus aku tak suka kalau kalian ngomong ke aku yang enggak. Padahal bukan aku yang salah, tapi aku yang ngelehan. Ngelehan tuh apa ya? Pokoknya ngelehan lah ya. Buat jauh sama kalian. Jika kalau kumpul pas duduknya nggak kebagian, aku nulis ini biar kalian tahu betapa sedihnya aku dibalik semua ini. Kalian kan orang tuaku, kenapa kalian nggak tegas untuk kebaikanku? Jika aku mau ikut kegiatan apapun, jika boleh, enggaknya ya aku pasti nurutin apa kata kalian. Ya maksudnya apa? Misalkan aku mau ikut nari, misalkan kan mau ikut nari di sekolah gitu, ada lomba nari di sekolah. Nah, niatan aku tuh mau ikut soalnya nari, kan aku suka nari gitu kan, bisa lah ya nari gitu. Terus aku ngomong sama mama atau bapak di hari itu juga, tapi pas lombanya 2 hari kemudian gitu misalkan gitu kan. Nah, aku ngomong ke orang tua aku, ke mama, "Ma, di sekolah ada lomba nari, aku ikut." "Oh, ya udah." Nah, pasti ikut kan? Kalau iya, oh ya udah, pasti diizinin. Nah, setelah itu beberapa jam kemudian aku ngomong lagi misalkan, "Ma, narinya tari ini dan lombanya di sini." Nah, misalkan lombanya
jauh lah, jauh, misalkan jauh, maksudnya nggak jauh-jauh dari sini tapi jauh gitu loh, tapi nggak jauh dari sini. Misalkan kan ini di perumahan aku di GSP. Nah lombanya tuh ada di Residen atau di mana tuh namanya, pokoknya yang deket-deket dari sini, di Jambrut apa di mana gitu kan. Sama siapa? Nggak ada temennya misalkan. Oh ya udah, nggak usah. Hah, kok nggak usah? Kan pertamanya juga kan mama aku bilangnya iya. Itulah keseringan mamaku ngomong kepada aku gitu loh. Contohnya kayak begitu gitu. Jadi pertamanya dukung, jadi pas kesono-sononya gitu loh, pas kesono-sononya sama siapa, gimana, kalau nggak ada temennya nggak usah. Hah, nggak ada temennya nggak usah. Aku tipe aku, kalau aku niat hayu, kalau aku nggak niat nggak. Tapi kalau misalkan sedangkan aku niat nggak diizinin, ya udah nggak. Meskipun aku nggak niat tapi diizinin, ayo gitu kan. Niat mah bisa terkumpul gitu kan ya. Tapi kalau izin orang tua harus kan. Jadi kalau misalkan nggak diizinin, takut ada masalah apapun gitu loh. Ya takut ada masalah apapun kalau misalkan aku diturutin gitu kan. Jadinya aku ya gimana nurutin mamaku aja gitu kan. Oke? Oke lah. Masih sinkron? Oke, kita lanjut deh. Nah, apa sih namanya? Surat nenek aku untuk aku privasi itu ya. Privasi, tapi kalian semua tidak boleh tahu itu kan. Surat aku untuk kedua orang tuaku, kalian harus tahu gitu kan, betapa sayangnya aku kepada kedua orang tuaku. Tapi untuk kali ini aku belum bisa ngasih apa-apa gitu loh. Belum bisa ngasih apa-apa gitu kan, dengan kerja aku sendiri, sedangkan aku sekarang masih sekolah gitu kan. Aku tuh pengen kayak anak-anak zaman sekarang gitu kan. Kan aku udah umur 16 gitu kan. Kalian tahu kan squad gacor? Squad gacor. Nah, kan itu squad gacor kan terdiri atas banyak kan. Nah, ceweknya kan ada yang umur 16, ada yang umur yang pas itu gitu loh. Yang umur belas-belasan ya kan. Nah, mereka kumpul terus buat geng gitu kan ya. Aku tuh pengen seperti itu, kan aku udah gede gitu kan, udah umur 16. Main pun aku sama teman-teman aku yang udah dekat gitu nggak boleh gitu kan, maksudnya nggak boleh gitu kan. Tapi kalau mainnya di gang sini boleh. Hah, kan aku udah gede gitu kan, karena aku nggak mau main sama kalian gitu, yang teman-teman aku ya yang ada di sini. Bukan aku nggak mau main sama kalian, tetapi aku tidak boleh jauh-jauh. Karena apa? Aku belum tahu daerah sini gitu kan. Aku kan di sini baru 1 tahun, kurang lebih 1 tahun lah ya. Kurang lebih 1 tahun, jadi aku belum tahu daerah-daerah sini gitu kan. Takutnya mama aku itu, teman-teman aku tuh membawa aku ke mana, ke daerah-daerah mana gitu kan. Jadi nanti pulangnya takut nggak anterin lagi ke rumahnya gitu kali ya. Jadi aku ya nurutin aja kemauan mamaku. Jadi aku setiap hari Sabtu Minggu itu, anak-anak kecil udah nyamperin aku tuh, Teteh Payah. Terus kakak, itu mah yang anak kecil kan, Teteh Payah. Terus kalau yang anak gede, bukan anak gede, maksudnya yang TK, yang kelas-kelas SD gitu bilangnya Kakak Farah gitu. Nggak ada yang ngomong teteh selain yang anak kecil, temen anak kecil itu, Teteh Payah. Pas aku keluar dia ngumpet ya, namanya juga anak kecil ya kan, bikin greget. Gemes. Gemes. Aku mau gemes ngajak ribut ya. Orang mah kalau gemes, aku mah nggak bisa gemes. Nih, orang lain mah ya, menurut aku sih ya,
orang lain kalau misalkan orang tua gitu kan mempunyai anak cewek, anak ceweknya mau manjat ke pohon gitu kan, mau ambil deket, mau ambil barang lah ya, mau ambil barang dekat genteng gitu kan, pasti nggak dibolehin kan. Kalian tipe mana? Misalkan kita mau naik ke pohon, orang tua ngizinin apa enggak? Kalau aku ngizinin, aku takutnya nggak. Alhamdulillah. Aku tuh dalam hati gini kan, ceritanya aku lagi main raket tuh, koknya itu pakai genteng, koknya ke genteng gitu kan. Nah di sebelahnya tuh ada pohon jambu. Di rumah aku ada bapak aku sama adek aku, deket kelihatan kan. Nah terus aku ceritanya kayak gini, mau ngambil tuh, kayak aku nggak dibolehin ya sama bapakku. Aku udah naik, aku lihat dulu ke bapakku, kata bapakku gini, mau ngapain katanya, mau ambil kok. Oh ya udah naik kata. Alhamdulillah, kirain aku dimarahin kan di situ. Ya udah aku naik. Pada saat aku salah. Kalian tipe mana? Yang diperbolehkan naik apa tidak gitu? Kalau aku diperbolehkan gitu. Menurut bapakku ceritanya kayak gini. Pas itu kumpul. Terus kata bapakku gini, si padah katanya, pekerjaan laki-laki bisa. Maksudnya gak bisa semuanya sih. Kayak naik pohon aku bisa kan. Terus bersihin solokan aku mau. Terus apalagi, pokoknya mau kotor gitu kan. Aku sampai main petak umpet juga aku nggak pakai sendal gitu. Pokoknya kayak laki, kayak cowok gitu kan, kayak laki banget, kayak cowok gitu. Terus pokoknya kata bapakku pekerjaan cowok si pada mah bisa gitu kan. Ceritanya gini, kenapa aku bisa pekerjaan cowok gitu, maksudnya yang ringan-ringan aja gitu kan, kenapa bisa gitu. Karena kata bapakku gini, pas lahiran aku itu dikira bapakku tuh mau cowok. Ya udah aku pas lahir ternyata aku cewek, ya udah sifatnya jadi cowok. Dadah guys, segini aja vlog kali ini soalnya udah pulang yang sekolah. Bye bye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.